Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofyan, owner dan penyehat tradisional di Panti Sehat Yanmo. Sahabat saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, akan membahas mengenai apa itu patah tulang ya, atau yang biasa dikenal oleh teman-teman medis kita dengan bahasa fraktur ya. Kita akan mengenal dulu apa itu patah tulang. Jadi patah tulang itu adalah di mana kondisi tulang itu terputus dari susunannya ya, baik itu pecah, baik itu retak ataupun patah, di mana disebabkan oleh tekanan ataupun beban-beban yang mengenai pada tulang itu yang tidak mampu ditahan oleh tulang, sehingga terjadilah fraktur atau patah tulang tersebut. Dari patah tulang ini kita bisa mengenal dari gejala-gejala yang sering terjadi ketika seseorang itu mengalami fraktur atau patah tulang. Di antaranya, teman-teman ketika patah tulang itu akan merasakan nyeri yang luar biasa ya, nyerinya terus menerus. Kemudian juga akan mendapati area tulang yang patah itu akan terjadi memar atau warna yang kebiru-biruan ya. Kemudian terjadi pembengkakan yang lebih jelas lagi, yaitu terjadinya bentuk yang berbeda ya. Mungkin di sana tulang akan menyobek bagian area luar seperti kulit, seperti daging gitu ya. Ada juga yang tidak sampai menyobek area luar, akan tetapi kelihatan sangat menonjol sekali ya. Dan kemudian ada satu gejala yang mungkin ini hanya bisa dirasakan oleh si korban. Apa itu? Biasanya si korban ini akan merasakan, bahkan akan mendengarkan suara gesekan tulang ya, seperti krek gitu ya. Nah, itu dari gejala-gejalanya. Mungkin saudara-saudara sekalian ketika mendapatkan gejala seperti itu, teman-teman bisa segera mewaspadai dan segera mengambil tindakan untuk pengobatan patah tulang ini supaya tidak berkelanjut ya. Karena di dalam rumus patah tulang ini, semakin cepat mendapatkan pertolongan, maka akan semakin kecil resiko yang akan dihadapi dari cedera patah tulang tersebut. Nah, teman-teman ini banyak yang menanya ini, untuk patah tulang ini tindakan apakah yang paling efisien, paling bagus dilakukan untuk pengobatan? Banyak yang tanya, bagus operasi di medis atau cuma di tukang urut saja, tempat tradisional? Nah, di sini kita tidak akan menjawab bagus yang mana ya, tetapi kita akan menjelaskan supaya teman-teman akan bisa memilih dengan sendirinya. Sebenarnya di dalam ilmu patah tulang itu, ilmu tulang ini ketika patah, ketika retak, ketika tulangnya pecah, dia ini sebenarnya akan tumbuh dengan sendirinya ya. Hanya saja perlu bantuan untuk merelokasi ya, pembenahan, mereposisi. Jadi ketika tulang kita ambil misal tulang tangan ini patah, menjadi mungkin antara tadi yang bersambung seperti ini, kemudian begini ya. Selama tulang ini berdekatan ya, ini tulang ini akan tumbuh dengan sendiri, akan tetapi membutuhkan reposisi supaya kembali ke susunan normal ya. Seperti ini kita perlu tarik, kita kembalikan seperti ini. Inilah yang disebut dengan pembenahan ataupun reposisi. Nah, jadi ya, tulang setelah direposisi terjadi kedekatan antara kedua tulang ini nanti akan melakukan pertumbuhan dengan sendirinya. Jadi ada beberapa fase, ada beberapa masa yang harus dilewati tulang itu, mulai dari ketika terjadi patah sampai tersambungnya kembali. Nah, di sini kita akan menjelaskan fase-fase itu supaya saudara semuanya bisa memahami ya, tindakan manakah yang Anda akan ambil ketika Anda mengalami patah tulang. Jadi ketika tulang itu patah, yang pertama tulang ini akan menjalani masa inflamasi atau masa peradangan. Jadi ketika tulang ini patah, inilah uniknya tulang manusia ya. Langsung ketika patah itu semua kucuran darah itu
akan mengelilingi area tulang yang patah itu. Yang tujuannya apa? Tujuannya darah-darah ini akan mengisi sela-sela yang ada pada tulang yang patah tadi sehingga tidak dimasuki oleh bakteri-bakteri. Ini tujuannya adalah menjaga kesehatan tulang itu sendiri ya, secara otomatis dilakukan oleh pembuluh darah sekitar. Makanya tidak heran ketika Anda patah tulang pasti akan terjadi pembekakan ya. Itulah sebabnya. Nah, fase ini bertujuan untuk apa? Untuk menjaga dari bakteri tadi. Kemudian setelah masa inflamasi ini ya, jadi masa inflamasi ini rata-rata ya antara mulai dari patah itu sampai umur ke 14 hari. Itu masa pembengkakan tadi. Setelah itu nanti ujung-ujung tulang yang patah tadi itu akan mengalami mati gitu ya, akan mengelupas, kemudian akan tumbuh sekelilingnya itu melingkar, yaitu sel-sel baru ya. Yang mana sel-sel baru ini nanti akan menjadi tulang rawan, tulang baru ya, tulang muda yang nanti akan bertujuan untuk menyambungkan kedua tulang yang patah tadi. Nah, masa ini disebut dengan yaitu masa proliferasi, yaitu pertumbuhan sel-sel baru ya. Sel-sel baru inilah nanti akan menjadi tulang baru ya. Tulang baru ini di dalam bahasa medis disebut dengan kalus ya, yang mana kalus nanti ini ya di area tulang kedua ujung tulang yang patah tadi ini akan saling menyambungkan ya, akan saling menjadi satu kesatuan tulang yang baru lagi. Nah, fase ini disebut dengan fase yaitu adalah penyambungan ya, fase penyambungan. Atau mungkin biasa disebut oleh teman-teman medis yaitu masa konsolidasi. Jadi mulai penyambungan antara kedua tulang baru ujung kanan dan ujung kiri mulai merapat. Nah, tidak sampai di sini teman-teman. Walaupun ini sudah terjadi sambungan, kita tidak bisa menyatakan bahwasanya tulang ini sembuh. Karena apa? Karena tulang ini masih bersifat lunak ya, masih bersifat tulang rawan, sangat rawan dan riskan sekali terjadi patah yang kedua kalinya apabila tidak ada penjagaan yang benar. Lah, akhirnya nanti antara umur 6 minggu sampai 8 minggu ya, tulang yang rawan tadi yang sudah terjadi penyambungan, dia itu nanti akan melakukan penguatan tulang ya. Tulang ini akan menguat seperti tulang yang dulunya. Jadi kedua sambungan tadi misalnya ada sela tengah-tengahnya nih, ini tulangnya sambungannya ini akan menguat seperti ujung kanan dan ujung kirinya sehingga tulang itu akan sempurna seperti sedia kala. Fase ini disebut dengan fase remodeling ya. Jadi teman-teman harus paham di sini bahwasanya tulang itu ketika dia patah tulang ataupun retak ataupun pecah, dia hanya membutuhkan reposisi teman-teman ya, membutuhkan relokasi. Baik yang dilakukan tim penyehat tradisional, dukun urut, pengobatan alternatif atau pihak medis itu hanya membantu untuk mereposisi ya, mereposisi. Terus bagaimana? Kok ada yang menggunakan pen, kemudian di penyihat tradisional hanya menggunakan gips dari kayu? Apa bedanya? Nah, di sini ini hanya pemilihan media saja. Baik pen ataupun gips dari kayu itu hanya sebagai pembantu fiksasi untuk tulang setelah direlokasi. Jadi untuk perawatan supaya apa? Supaya tulang setelah direposisi itu tidak jadi pergerakan ya, tidak jadi gesekan. Karena apabila terjadi pergerakan, gesekan, saling menggesek, itu nanti akan menyebabkan infeksi yang mungkin nanti ini bisa menjadikan cedera permanen ya. Lah, oke, semuanya udah jelas ya. Jadi patah tulang ini sangat unik sekali ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia ini sudah menyediakan ya, sudah menginstal ya suatu hal yang luar biasa di tulang manusia ini ketika dia patah. Jadi Anda semuanya bisa memilih ya antara pengobatan mana ya, medis ataupun tradisional itu sama saja. Yang penting di sini dilakukan harus dengan tepat dan benar. Dimanapun Anda mendapatkan pertolongan, asal dilakukan dengan tepat dan benar, insya Allah akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Oke, sampai situ teman-teman. Nanti pertemuan lain kita akan membahas faktor-faktor apa yang menyebabkan cepat dan tidaknya penyambungan tulang. Apa yang kita sampaikan ini bermanfaat.
Salam dari saya Sofyan, salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.